Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang ngurus tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Lu lihat sebelah gua sekarang ada Om Lutfi dari JAR ya Om. JAR itu apa Om? Jakarta Reenactor. Oh, buat teman-teman yang suka kegiatan Airsoft Reenactor bisa ikutan di komunitas ini ya. Jadi kali ini Om Lutfi akan membahas tentang, boleh jelasin nggak sekilas dulu tentang apa nih? Ini seragam infanteri standar Jerman. Jerman pas perang dunia kedua, atau kalau bahasa Jermannya Wehrmacht Heer. Oh gitu. Ya. Banyak nggak sih komunitas Jermanan di Indonesia ini? Sebenarnya banyak, tapi dibagi dalam grup-grup gitu kan. Biasanya grupnya itu cenderung tuh lebih ke fokusnya ke unit-unit tertentu gitu. Misalkan saya selain di Jakarta Reenactor, ada juga grupnya yang unitnya namanya Lehrkampfgruppe Jakarta. Itu di Instagram ada, di Facebook ada. Kalau itu fokusnya tentang Panzer Grenadier Lehr Division. Terus habis itu ada lagi yang di Jakarta ada lagi Nederland Kampfgruppe, itu tentang partisipan Belanda yang dulu kalau pernah dengar ada relawan Indonesia di tentara Jerman. Ada lagi juga yang di Bandung, beda lagi di Malang ada lagi, banyak gitu. Ada beberapa, tapi biasanya fokusnya tentang per unitnya gitu. Jadi gue sendiri juga awam banget soal impresi Jerman. Nah, buat teman-teman yang memang tertarik sama impresi Jerman, Bro Lutfi akan jelaskan nih, ya kan? Nah, ini kejadiannya buat pada saat Perang Dunia Kedua juga ya? Ini perang dunia kedua, tapi settingannya ini antara 43 atau 44. Waktu itu lawan mana Om? Waktu itu ini tuh pas seragam ini dilawan Rusia, lawan Uni Soviet. Uni Soviet. Ini kan kalau gue lihat ya Om, bahan-bahannya kan tebal dari topi sampai ini. Kenapa? Apakah memang mengikuti keadaan di sana atau gimana Om? Sedikit nggak? Keadaan waktu perang saat itu? Ini tuh karena zaman dulu itu pada masa itu 40-an, 30-an itu standar seragam di Eropa itu emang wol seperti ini. Dari negara-negara Prancis, Inggris, Belanda, Jerman tetap pakai wol ini. Tapi walaupun udah setebel ini di Jakarta panas begini, di Jakarta mungkin ini tebel banget, ini panas banget. Tapi pas perang zaman dulu di Soviet itu ini ketipisan. Masih ketipisan? Banyak tentara Jerman mati kedinginan karena cuma pakai ini. Udah pakai ini terus udah dirangkap lagi, tetap masih ketipisan. Itu kira-kira suhunya berapa tuh saat itu ya? Kalau waktu dulu itu tahun 41, 42 di Soviet itu badannya lagi bener-bener badai salju itu bisa sampai minus 20, minus 30. Sampai minus 30? Iya. Ya gimana orang mati? Iya. Sampai kalau kita mau nyalain tank itu dibakar dulu, bawa api unggun di bawahnya baru bisa nyala. Tunggu setengah jam baru nyala. Nah, kalau ya kan namanya gua awam ya, dan mungkin banyak teman-teman juga awam. Kalau di film-film nih Om yang sering yang belakangan diputar di bioskop gitu, itu apa tuh Om? Dulu apa yang mempresentasikan impresi lu sekarang ini? Kalau untuk film ini kan ada unitnya sendiri ya, ada logonya di sini. Ini unit Gross Deutschland namanya. Ini tuh unitnya jarang dimasukin film. Oh, jadi masukin film. Tapi kalau yang infanteri standar itu nggak ada logo ini ya, itu banyak di mana-mana. Misalkan film Enemy at the Gates, itu musuhnya itu Jerman. Terus habis itu ada lagi film misalkan kayak Saving Private Ryan yang Legend itu lawannya kan Jerman. Itu pas seragamnya kayak gini juga. Oh gitu. Itu secara general aja ya, nggak spesifik ya? Secara general, secara spesifik itu. Oke, nggak usah pakai lama. Sekarang gue kasih waktu Om Lutfi buat jelaskan secara detail apa yang dia pakai dari atas sampai semuanya deh. Oke, jadi teman-teman yang doyan Jermanan silakan simak video berikut. Jadi gue akan menjelaskan tentang kit list atau list seragam dari Jerman pada Perang Dunia Kedua. Untuk pertama, ini ada helmnya. Helmnya ini tipe M42. Tipe M42 ini tipe yang salah satu tipe yang paling lazim dipakai, dan style helm Jerman namanya. Style helm ini ikonik banget ya, di mana-mana sampai kayak punyanya Darth Vader pun terinspirasi dari ini. Ini udah ditutup pakai pakai cover, helmet covernya ini punya nama kamonya ini Camo Splinter Tarnmuster nama bahasa Jermannya. Dan ini improvisasi lapangan, ini banyak fotonya tahun 42 43 itu banyak pakai kawat kayak gini. Tujuannya apa? Biar bisa diselipin daun, atau mungkin ini jadi seperti net kalau di seragam Amerika. Kemudian lanjut, ini topi ini Feldmütze bahasa Jermannya, atau kalau bahasa Inggrisnya field cap. Field cap ini
dilengkapi dengan ini nih, ada ininya. Ini bisa ditarik. Kalau misalkan musim dingin bisa ditarik untuk menghangatkan leher. Ini terbuat dari bahan wool ya. Terus habis itu seragamnya, ini seragam yang gue pakai ini seragam M40 Jerman, warnanya warna Feldgrau atau Field Grey. Nah ini itu salah satu seragam yang paling banyak dipakai, tapi bedanya dengan seragam yang biasa di Jerman pakai, ini itu punya logo di sini. Logonya ini logo dari Infantry Regiment Großdeutschland. Itu Infantry Regiment Elite Jerman pada Perang Dunia Kedua dan aktifnya di front timur atau di Rusia. Untuk di sini kelengkapannya, ini ada Y-strap. Y-strap ini fungsinya untuk memperkuat. Jadi misalkan kayak di sabuknya ini, di couple-nya ini ada berbagai macam perlengkapan. Nah ini tuh yang memperkuat supaya sabuknya ini nggak putus. Ya, sekarang akan gue jelaskan tentang seragam yang tadi dikenakan oleh tentara Jerman. Kemudian ini ada sabuk. Couple-nya ini tulisannya Gott mit uns dan berlogo elang Jerman. Gott mit uns ini artinya Tuhan bersama kita dalam bahasa Jerman. Ini udah di weathering ya, jadi warnanya itu agak lebih buluk, agak lebih hitam supaya lebih otentik dengan kelengkapan perang. Kalau warna aslinya silver kayak gini nih, ini belum digosok lagi. Kemudian ini ada ammo pouch. Ammo pouchnya ini untuk Kar 98K, untuk karabiner 98K. Ini itu biasanya isinya 2 magasin, per pouch ini isinya 2 magasin, dan 1 magasin isinya 5 peluru. Kemudian lanjut lagi, ini ada bread bag. Yang gede ini, tas ini bread bag, ini tempat buat bahan makanan, kelengkapan pribadi. Jadi seperti tas kecil lah, satchel gitu. Kemudian ini ada water canteen, botol minum. Ini ada mess kit, tempat makan. Di dalamnya ada tempat makannya seperti piring atau apa. Ini juga bisa digunakan buat masak. Jadi ini bisa tahan api, bisa buat masak, nanti digantung di sini. Ini sama seperti tadi, cuma di sebelah satunya lagi. Dan ini yang tadi saya kenakan, ini namanya suspender ya sebenarnya. Ini suspendernya untuk memperkuat supaya karena banyak barang ini untuk memperkuat supaya tidak putus ininya. Walaupun ini kulit sapi tebal juga, tapi bisa putus juga karena terlalu berat bebannya berat dan banyak besi-besinya ini. Y-strap atau suspender ini berfungsi untuk reinforce atau memperkuat dari sabuk ini. Kemudian selanjutnya ini yang salah satu yang mungkin bisa dibilang paling ikonik atau banyak kalau orang lihat, orang suka sebenarnya banyak yang kepikiran ini apa sih barang ini. Kita sebutnya buat bercanda kalau di komunitas itu ini sebutnya kaleng kongguan, tapi sebenarnya ini tuh namanya gas mask canister. Jadi ini tuh sebenarnya tepat dari masker gas beracun. Jadi karena sejarahnya itu pas Perang Dunia Pertama itu kan banyak yang menggunakan gas beracun dari Jerman, Inggris, Amerika semua menggunakan juga. Nah, dari situ ketakutannya Jerman itu kalau negara-negara sekutu itu make gas beracun juga. Akhirnya disediakan tempatnya ini karena gas beracun zaman dulu itu filternya besar, bulat, jadi dimasukkannya, jadi buatnya seperti ini supaya nggak rusak juga, ini aman. Ini disangkutkan ke belakang biasanya. Ya, berikutnya gue akan mereview Kar 98K atau senjata yang biasa dipakai tentara Jerman. Ini unit airsoftnya buatan G&G Armament ya. Ini bisa kita lihat dari sini aja, dari sini. Ini terbuat dari kayu ya. Jadi cukup berat, mungkin sekitar 4 kilo ya, hampir sama kayak aslinya 4 kilo. Panjangnya ini mungkin sekitar 1 meter ya, agak hampir 1 banding 1 dengan yang aslinya. Aslinya 1,1 meter. Kemudian di sini juga markingnya di sini detailnya dapat banget. Pertama di sini ini ada logo elang Jermannya. Kemudian BNZ ini tipe kontraknya. Jadi pada masa itu senjata itu nggak dibuat satu pabrik, tapi pabriknya macam-macam. Jadi BNZ ini kalau nggak salah ini dibuat pabriknya Steyr. Steyr itu produsen senapan Austria. 43 ini BNZ 43 ini tandanya dia dibuat tahun 43 ceritanya. Kemudian di sini ada marking lagi.
model 98 karena ini namanya makanya itu namanya karabiner 98K. Ini di sini tulisan model 98. Jadi ini detailnya dapat banget ya buat dari unit dari GNG ini. Kemudian ke fiturnya, di sini ada ammo chambernya di sini. Enak banget ya kalau ininya ya. Ada bunyinya itu yang cakep. Kemudian kalau kita mau maintenance atau membersihkan, bisa ditarik dulu ininya, kemudian tarik, kemudian bisa kita bersihkan. Kemudian di sini ada safety-nya. Safety-nya kalau ke atas itu terkunci, kalau kanan itu safe. Kalau ini berarti firing. Di sini ada pengaturan sight-nya. Di bagian ini ada tempat buat scope-nya. Jadi scope-nya ini bisa dipasang di sini, pasang di sini. Ini tempat sling. Ini dapat slingnya kita. Tempat slingnya. Slingnya dikonek dari ujung sini ke ujung sini. Dan ini ada untuk maintenance, untuk membersihkan. Ini yang garis di sini, ini buat masukkan bayonet. Ini iron sight-nya. Iron sight untuk membidiknya. Ini ada tombol di sini. Ini buat hop up-nya. Kemudian ini bisa dilihat di sini. Ini chamber release. Untuk sistematis masukin magazinnya ini karena ini realistis banget, jadi kita harus pakai cara lama ya. Kita buka dulu. Kita masukkan dulu ininya, magazinnya. Sampai bunyi. Masuk. Baru deh. Lock and load. Untuk melepasnya juga sama. Kita tarik dulu. Kita make release. Baru dia kebuka. Baru kita tutup lagi. Ini kemudian di ujungnya ini ada markingnya buatan Taiwan. Ini bisa dilihat. Dan ini kayaknya besi juga ya bahannya ya. Ujung popornya ini. Oke. Sepertinya itu aja karena ini senapan rifle jadul, jadi simple ya, nggak seribet yang sekarang. Jadi sepertinya itu aja review singkat tentang Kar 98K unit dari GNG Armament ini. Oke teman-teman, demikian dulu review singkat dari impresi Jermannya Om Lutfi beserta dengan unitnya ini. Jadi menurut impresinya sendiri, unit mainan ini sudah mendekati realistiknya Om ya? Udah realistik banget. Jadi kalau lo mau impresi Jermanan, unitnya juga dijual di toko Toys R Us di SC Senayan lantai 2. Ya kan? Jadi jangan sampai kehabisan. Bisa kontak dulu di nomor WA-nya 0852 888 1911. Panjang dari kayu, udah pokoknya udah approve dari impresionisnya. Nah, teman-teman kalau mau tertarik lebih lanjut bisa hubungin kemana Om untuk impresian Jerman ini Om? Kalau di Jerman ini bisa kontak ke grup saya. Grup saya ini di Leher Kampfgruppe Indonesia, atau kalau di Instagramnya @leher_Kampfgruppe_Indo. Nanti mungkin bisa ditaruh di description atau di mana. Kalau susah. Nah, buat teman-teman yang mau ngobrol langsung tadi udah dikasih tahu Instagramnya, silakan langsung aja private message gitu. Sampai jumpa di episode impresi dan review ini selanjutnya. Dadah. Terima kasih Om. Ih.